Coba bayangin, kamu lagi pergi ke suatu negara, kamu pakai pesawat terbang, kamu udah sampai dan kamu tinggal keluar dari bandara tersebut untuk menginjakan kaki di negaranya, namun kamu ternyata tidak bisa keluar. Bahkan kamu nggak boleh untuk keluar. Kamu memutuskan untuk pulang, tapi ternyata kamu nggak boleh juga untuk pulang. Dan terpaksa, kamu harus menginap di bandara tersebut tanpa waktu yang ditentukan. Sampai kapan nggak tahu. Dan itulah yang dialami oleh karakter di dalam film ini. Film yang membuat kita merasa hangat, membuat kita merasa nyaman, dan film yang mengerti bahwa terkadang hidup isinya cuman menunggu saja. Menunggu untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan isinya hanya bertahan. Jadi inilah film The Terminal. Mr. Navarsky. Please follow me. While you were in the air, there was a military coup in your country. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia! Seperti yang tadi aku bilang, ini adalah film yang dari awal selalu memberikan perasaan hangat, selalu memberikan perasaan nyaman, tenang, dan selama nonton tuh kita merasanya kayak dipeluk gitu. Kayak kita tuh diberikan rasa aman dari filmnya. Mulai dari bagaimana isi ceritanya, dari tone warnanya, dari karakternya, dari seberapa relatable apa yang dialamin oleh karakternya juga. Pokoknya selama nonton, kita tuh bisa tuh untuk senyum-senyum sendiri, dan kita tuh mendukung banget terhadap karakter utamanya, terhadap apa yang harus dialamin dan apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari yang dialami tersebut. Dan aku suka sekali dengan bagaimana film ini memulai ceritanya, karena menurutku nggak lama sama sekali langsung masuk di bagian inti ceritanya, inti masalahnya. Ya mungkin ada sekitar 10 menit, 15 menit, paling lama 20 menitan untuk membahas kayak penggambaran atmosfer ceritanya, latar tempatnya seperti apa, penggambaran bandaranya itu bagaimana, dan di saat yang bersamaan, filmnya pun juga langsung masuk di bagian inti masalahnya, yaitu tentang apa yang harus dialamin oleh karakter utamanya yang bernama Viktor Navarsky, yang diperankan oleh Tom Hanks di dalam film ini. Karakter yang digambarkan sebagai seseorang yang sangat cinta dengan negaranya, karakter yang selalu melihat hal yang positif walaupun dalam keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan, keadaan yang sangat-sangat buruk, dia selalu melihat hal-hal yang baik saja, dan karakter yang tidak bisa bahasa Inggris, setidaknya di awal-awal film, dan masalahnya adalah latar tempatnya ini adalah di kota New York, yang mana tentu nggak bisa bahasa Inggris adalah menjadi masalah utama. Dan harus aku akuin, menurutku kekuatan utama dari film ini adalah di pemeran utamanya. Karena dengan karakter utamanya seperti itu, dengan sifat dan trait positif yang dimiliki oleh karakter utamanya, walaupun dalam keadaan seburuk apapun, dalam keadaan setidak menyenangkan apapun, dia tetap positif, menurutku akan susah untuk membuat para penontonnya menjadi relate dengan karakter utamanya. Karena harus aku akuin, akan terasa sangat naif untuk dalam keadaan yang sangat buruk, dengan keadaan yang terjebak, yang sangat tidak adil, dan dalam keadaan yang kita nggak bisa melakukan apapun itu, kemudian dia tetap sangat positif, tanpa ada penekanan secara khusus dan cukup lama yang memperlihatkan kalau dia itu memang sedih yang lumayan mendalam. Apalagi dari ceritanya, karakternya juga nggak bisa bahasa Inggris, kemudian dia juga terjebak, otomatis dia nggak bisa banyak berdialog, dialognya juga sedikit, dan otomatis dia akan banyak adegan sendiriannya. Yang berarti, Tom Hanks sebagai pemeran utama harus bisa menyampaikan semua emosi dari karakter ini tanpa kebanyakan ngomong. Dan aku ngerasa kalau Tom Hanks sudah melakukan pekerjaannya tersebut dengan sangat bagus. Hampir semua adegan aku ngerasa kalau karakternya ini menjadi karakter yang sangat likable, sangat mudah disukai, karakternya juga menyenangkan, terkesan juga walaupun positif, tapi tetap realistis. Jadi karena keadaannya dia berhenti, dia terjebak, tapi dia tetap berusaha, tetap dengan struggle-nya juga, kita terasa kalau dia itu sangat berusaha untuk bisa melanjutkan kehidupannya, bahkan untuk bisa pulang atau sekedar untuk lanjut ke kota New York. Dan di bagian sinilah, di bagian perjuangan inilah yang menurutku adalah momen-momen yang terasa sangat hangat, terasa sangat menyenangkan, dan terasa kayak menjadi harapan tersendiri dalam kehidupan. Karena di momen-momen dimana kita ngerasa kalau terkadang hidup tuh kayak berhenti aja, kayak kita tuh cuman harus bertahan doang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman bisa menunggu terhadap apa yang akan datang lagi dalam kehidupan. Tapi seperti di dalam film ini, karakter Viktor Navarsky nggak menyerah. Dia tetap mencoba melanjutkan kehidupannya,
dia tetap mencoba untuk pulang, dia tetap mencoba untuk bisa menginjakan kakinya di kota New York. Namun ketika kesempatan tersebut belum datang, bukan berarti kita jadi harus diam, bukan berarti kita jadi harus sedih terus, bukan berarti kita jadi harus menjadi orang yang nggak punya arah. Karena di sini Viktor Navrosky tetap mencoba untuk hidup dulu. Minimal dia makan, minimal dia mencari uang mungkin. Dan di saat-saat ketika dia lagi mencoba untuk menyenangkan dirinya sendiri, ketika dia lagi mencari kegiatan, tapi ternyata apa yang dia lakukan malah menjadi jalan baginya. Dan terkadang seperti layaknya hidup ya, kadang kita nggak tahu kalau ternyata jalan-jalan tersebut itu datangnya dari hal-hal yang sangat tidak terduga, bukan hal-hal yang kita rencanakan bahkan. Dan selama nonton filmnya, aku tuh kayak merefleksikan diriku di dalam Victor gitu. Aku pingin Victor tuh berhasil, aku pingin Victor tuh sampai di tujuannya, yang mana pada akhirnya memang berhasil ya. Di bagian ending dia berhasil sampai tujuannya, dia berhasil melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dari awal. Dan di dalam momen tersebut, aku tuh ada perasaan kayak, aku tuh berharap si Victor tuh aku gitu. Dan setelah selesai nonton filmnya, aku tuh ngerasa kayak mendapatkan perasaan nyaman tersendiri. Aku mendapatkan perasaan hangat. Aku mendapatkan perasaan yang kayak aku jadi berharap lagi. Aku punya harapan tersendiri gitu ya rasanya ya. Dan aku beneran pingin ngebagi perasaan itu. Aku yakin ada banyak banget orang-orang yang mungkin merasakan perasaan yang sama sepertiku. Mungkin lagi butuh perasaan nyaman. Mungkin lagi butuh perasaan aman. Perasaan kayak untuk dipeluk. Dan ada yang ngebisikin kalau semuanya tuh akan baik-baik aja gitu. Dan aku ngerasa kalau ini adalah salah satu filmnya ya. Ini adalah salah satu film yang ketika ditonton selalu membuat aku merasa seperti itu. Dan aku pingin semakin banyak orang-orang yang mungkin lagi merasakan perasaan yang sama, lagi di fase yang sama, lagi merasa kalau hidupnya tuh kayak stuck, kayak cuma nunggu-nunggu aja, kayak cuma di situ-situ aja, dan kayak nggak gerak, kayak hidup tuh cuman bertahan. Aku berharap setelah kamu selesai nonton film ini, kamu juga akan merasakan perasaan nyaman yang sama sepertiku. Jadi silakan tonton filmnya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang berikutnya.